OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Sejarah singkat OSI. OSI atau Open System Interconnection diperkenalkan oleh International Standard Organization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Terdapat 7 layer pada model OSI, yaitu Application Layer, Presentation Layer, Session Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, dan Physical Layer. Model layer OSI dibagi dalam 2 grup, yaitu Upper Layer dan Lower Layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer. Sedangkan lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Application layer berfungsi sebagai antarmuka aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan atau perintah. Protokol yang berada dalam lapisan ini diantaranya 1. HTTP, 2. FTP, 3. NFS, 4. DNS, 5. POP3, 6. MIME, 7. SMB, 8. NNTP, dan 9. DHCP. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Adapun protokol yang berada dalam lapisan ini diantaranya Telnet, SMTP, dan SNMP. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Berikut protokol yang berada dalam lapisan session diantaranya 1. NetBIOS, 2. NetBUI, 3. ADSP, 4. PAP, 5. SPDU, dan 6. RCP. Transport layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, membuat tanda bahwa paket diterima dengan sukses. Protokol yang berada dalam lapisan transport diantaranya 1. TCP dan yang kedua UDP. Network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer ketiga. Protokol yang berada pada layer network diantaranya 1. IP, 2. ARP, 3. RARP, 4. ICMP, dan 5. IGMP. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, mengoreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, dan menentukan perangkat jaringan dapat beroperasi. Protokol yang berada dalam data link layer diantaranya 1. PPP atau point-to-point protocol, dan yang kedua SLIP atau Serial Line Internet Protocol. Physical layer berfungsi mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Mendefinisikan bagaimana niche dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Pada layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data.